Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget buat dapetin sesuatu, tapi kok kayaknya nggak dateng-dateng? Hari ini kita bakal bedah sebuah gagasan yang menarik banget, yang bilang kalau kuncinya mungkin bukan mengejar, tapi justru menarik. Kita akan lihat bagaimana alam semesta ini sebenarnya bekerja, dan gimana caranya kamu bisa mulai manfaatin prinsip-prinsip ini. Oke, jadi rencananya begini. Pertama, kita bakal goyangin dikit pemahaman umum soal kelimpahan. Terus kita masuk ke fisika dasar buat ngerti bahasa alam semesta. Dari situ, kita akan lihat gimana diri kita ini ternyata adalah pemancar sinyal, gimana alam semesta ngerespon sebagai cermin, dan yang paling penting, gimana cara nyelaraskan diri buat secara sadar nyiptain realitas yang kita mau. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, paradoks kelimpahan. Nah, ini idenya mungkin bakal sedikit nabrak sama apa yang selama ini kita tahu, yaitu kalau mau dapat sesuatu, ya kita harus cari di luar sana. Yuk kita lihat kenapa pendekatan itu mungkin kurang tepat. Kelimpahan, sukses, bahagia, kita semua pengen itu kan. Kita bikin rencana, kerja keras, pokoknya ngejar terus. Tapi coba deh, pernah nggak berhenti sejenak dan mikir, jangan-jangan cara kita ngejar ini semua malah bikin kita makin jauh dari tujuan. Gimana kalau selama ini kita nyarinya di tempat yang salah? Nah, disinilah letak ide utamanya. Seperti kutipan ini bilang, banyak yang ngira kelimpahan itu di luar, padahal dia cuma akan ketarik kalau di dalam diri kita ada magnetnya. Artinya apa? Artinya, semua yang kita lihat di luar sana, uang, hubungan, kesempatan, itu bukan sumbernya, itu semua cuma pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, ini dia poin paling penting dari bagian pertama ini. Kalau kamu mau mengubah apa yang datang ke hidupmu, perjuangannya itu bukan di luar sana. Sebaliknya, fokusnya harus digeser ke dalam. Perubahan nyata di dunia luar itu selalu dimulai dengan ngubah kondisi di dalam dirimu, pikiran, perasaan, dan keyakinanmu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, bahasa alam semesta. Biar kita ngerti gimana dalaman kita bisa ngaruh ke dunia luar, kita perlu paham dikit nih soal fisika dasar yang ngatur realitas. Anggap aja ini kayak 3 kata kunci yang ngejalanin semuanya. Yang pertama, energi. Simpelnya, energi itu kemampuan buat bikin perubahan. Dan yang paling penting buat diingat, semua di alam semesta ini, dari bintang di langit sampai kursi yang kamu dudukin, termasuk badan kita, itu dasarnya terbuat dari energi. Nah, energi ini tuh nggak diem aja. Dia selalu gerak, selalu bergetar, atau bahasa kerennya berosilasi. Bayangin aja senar gitar abis dipetik, gerakannya bolak-balik itu kan. Nah, kayak gitulah energi di level paling dasar. Dan yang ketiga, frekuensi. Ini gampang banget. Frekuensi itu cuma cara kita ngukur seberapa cepat sesuatu bergetar. Getarannya cepat, frekuensinya tinggi. Getarannya lambat, frekuensinya rendah. Udah, sesimpel itu. Biar gampang, kita pakai contoh ayunan. Ayunan yang diem itu kondisi seimbang. Pas kamu tarik ke belakang, kamu ngasih potensi energi. Nah, pas kamu lepasin, dia gerak bolak-balik kan? Itulah getarannya atau osilasi. Seberapa cepat dia ngayun, itu frekuensinya. Intinya, alam semesta itu selalu berusaha balik ke posisi seimbang dan proses inilah yang nyiptain getaran di mana-mana. Oke, setelah kita paham soal energi, getaran, dan frekuensi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana semua itu berlaku buat kita? Ternyata, kita semua ini kayak stasiun pemancar yang super kuat. Terus, apa sih yang kita pancarin? Sinyal kita itu gabungan dari 4 hal ini. Apa yang kita pikirin? Apa yang kita rasain? Apa yang kita ucapin, dan apa yang kita lakuin. Semuanya ini jadi satu paket frekuensi pribadi yang non-stop kita kirim ke alam semesta. Dari 4 hal tadi, kira-kira mana yang paling kenceng sinyalnya? Banyak yang kira pikiran kan? Tapi riset nunjukin hal yang gila banget. Medan energi dari jantung kita, alias perasaan kita, itu bisa sampai 5.000 kali lebih kuat dari otak. Jadi ya, perasaan kita lah yang jadi speaker utamanya. Oke, jadi kita ini stasiun pemancar. Kita non-stop ngirim sinyal, terutama lewat perasaan kita. Pertanyaan selanjutnya, sinyal itu perginya kemana? Terus diapain? Nah, jawabannya ada di bagian keempat ini. Cermin kosmik. Konsepnya simple tapi dalam banget. Alam semesta itu kayak cermin raksasa. Cermin kan nggak milih-milih ya. Kamu senyum, dia mantulin senyum. Kamu cemberut, dia mantulin cemberut. Alam semesta juga gitu. Dia nggak ngejudge frekuensi kamu baik atau buruk. Dia cuma mantulin balik apa adanya persis. Ini contoh yang ngena banget. Misal kamu berdoa minta rezeki, tapi di dalam hati rasanya tuh
kurang terus, khawatir, takut, ngerasa nggak cukup. Nah, frekuensi yang kamu pancarin, itu ya frekuensi kekurangan. Akibatnya, cermin alam semesta bakal mantulin balik lebih banyak situasi yang bikin kamu makin ngerasa kekurangan, bukan kelimpahan. Nah, inilah cara kerja sebenarnya dari yang sering kita dengar sebagai hukum tarik-menarik. Ini bukan sulap, ini murni fisika. Getaran yang sama akan saling menarik. Realitas kamu itu, ya, pantulan dari frekuensi yang paling sering kamu pancarkan. Oke, jadi kalau realitas kita itu cuma cermin dari pancaran kita, pertanyaannya jadi penting banget. Gimana caranya kita jadi master dari sinyal kita sendiri? Gimana caranya kita bisa secara sadar mancarin frekuensi yang kita mau? Nah, jawabannya ada di bagian terakhir ini, doa yang hidup. Kuncinya ada di satu kata, koherensi atau keselarasan. Coba bayangin sebuah orkestra. Biar suaranya indah, semua alat musik harus mainin nada yang harmonis kan? Nah, koherensi itu kayak gitu. Pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kamu semuanya nyanyiin lagu yang sama. Artinya, apa yang kamu pikirin di kepala, apa yang kamu rasain di hati, apa yang keluar dari mulut, dan apa yang kamu lakuin, semuanya nyambung, semuanya sinkron. Kalau udah begini, sinyal yang kamu kirim itu nggak campur aduk lagi. Sinyalnya jadi satu, jernih, dan kuat banget. Nah, ini dia pergeseran pemahaman yang paling penting. Ini bukan lagi soal minta sesuatu seolah-olah kita nggak punya CP, tapi ini tentang menjadi getaran dari apa yang kita mau. Ini tentang ngerasain gimana rasanya jadi orang yang udah punya apa yang kamu impikan. Dengan begitu, kamu jadi magnet yang narik hal itu datang. Terus langkah-langkah praktisnya gimana? Gini urutannya, mulai dari rasa syukur. Merasa bersyukur untuk apa yang kamu punya sekarang itu langsung nyetel frekuensi kamu ke kelimpahan. Habis itu, selaraskan pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Terus, pancarkan sinyal baru ini secara konsisten. Dan terakhir, siap-siap aja menerima karena alam semesta pasti akan mantulin realitas baru itu ke kamu. Jadi kesimpulan dari semua pembahasan kita ini apa? Gini, seluruh pengalaman hidup kamu itu sebenarnya cuma lingkaran umpan balik. Sinyal yang kamu kirim, itu yang bakal balik lagi ke kamu dalam bentuk kejadian nyata. Kalau kamu nggak suka sama apa yang kamu terima, satu-satunya cara ya, ubah sinyal yang kamu kirim. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Frekuensi apa sih yang lagi kamu pancarkan saat ini juga? Coba deh, berhenti sejenak dan rasain benar-benar. Karena apa yang kamu pancarkan di momen ini, itulah benih yang lagi kamu tanam untuk hari esok. Terima kasih sudah menyimak.